Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Di kisah kali ini Mimin akan menceritakan kisah murid Nabi Khidir. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Kisah murid Nabi Khidir, datangnya hidayah. Ibrahim bin Adam adalah Raja Balki yang sangat luas daerah kekuasaannya. Kemanapun ia pergi, 40 buah pedang emas dan 40 buah tongkat kebesaran emas diusung di depan dan di belakangnya. Pada suatu malam ketika ia tertidur di kamar istananya, langit-langit kamar berderak-derik seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan di atas atap. Ibrahim terjaga dan berseru, "Siapakah itu?" Seorang sahabat terdengar sebuah sahutan, "Untaku hilang dan aku sedang mencarinya di atas atap ini." "Goblok, engkau hendak mencari unta di atas atap?" seru Ibrahim. "Hai manusia, siapa yang goblok? Kau atau aku? Engkau benar-benar manusia yang lalai." Suara itu menjawab, "Apakah engkau hendak mencari Allah dengan berpakaian sutera dan tidur di atas ranjang emas?" Kata-kata ini sangat menggentarkan hati Ibrahim. Ia sangat gelisah dan tak dapat meneruskan tidurnya. Ketika hari telah siang, Ibrahim kembali ke ruang pertemuan dan duduk di atas singgasananya. Sambil berpikir-pikir, bingung dan sangat gundah. Para menteri telah berdiri di tempat masing-masing dan hamba-hamba telah berbaris sesuai dengan tingkatan mereka. Kemudian dimulailah pertemuan terbuka. Tiba-tiba seorang laki-laki berwajah menakutkan masuk ke dalam ruangan pertemuan itu. Wajahnya sedemikian menyeramkan sehingga tak seorang pun di antara anggota-anggota maupun hamba-hamba istana yang berani menanyakan namanya. Semua lidah menjadi kaku atau kaku. Dengan tenang laki-laki tersebut melangkah ke depan singgasana. "Apakah yang engkau inginkan?" tanya Ibrahim. "Aku baru saja sampai di persinggahan ini," jawab lelaki itu. "Ini bukan sebuah persinggahan para kafilah, ini adalah istanaku." "Engkau sudah gila," Ibrahim menghardik. "Siapakah pemilik istana ini sebelum engkau?" tanya lelaki itu. "Ayahku," jawab Ibrahim. "Dan sebelum ayahmu, kakekku. Dan sebelum kakekmu, ayah dari kakekku. Dan sebelum dia, kakek dari kakekku." "Kemanakah mereka sekarang ini?" tanya lelaki itu. "Mereka telah tiada, mereka telah mati," jawab Ibrahim. "Jika demikian, bukankah ini sebuah persinggahan yang dimasuki oleh seseorang dan ditinggalkan oleh yang lainnya?" Setelah berkata demikian, lelaki itu hilang. Sesungguhnya ia adalah Nabi Khidir alaihissalam yang sedang menyamar. Kegelisahan dan kegundahan hati Ibrahim semakin menjadi-jadi. Ia dihantui bayang-bayangan di siang hari dan mendengar suara-suara di malam hari. Keduanya sama-sama membingungkan. Akhirnya, karena tidak tahan lagi, pada suatu hari berserulah Ibrahim, "Persiapkan kudaku, aku hendak pergi berburu. Aku tak tahu apa yang telah terjadi terhadap diriku belakangan ini. Ya Allah, kapan semua ini akan berakhir?" Kudanya telah dipersiapkan, lalu berangkatlah ia berburu. Kuda itu dipacunya menembus padang pasir, seolah-olah ia tak sadar akan segala perbuatannya. Dalam kebingungan itu, ia terpisah dari rombongannya. Tiba-tiba terdengar olehnya sebuah seruan, "Bangunlah!" Ibrahim pura-pura tidak mendengar seruan itu. Ia terus memacu kudanya. Untuk kedua kalinya berseru kepadanya. Ketika Ibrahim semakin memacu kudanya, akhirnya untuk yang keempat kali suara itu berseru, "Bangunlah sebelum engkau kucambuk." Ibrahim tidak dapat mengendalikan dirinya. Saat itu terlihat olehnya seekor rusa. Ibrahim hendak memburu rusa itu, tetapi binatang itu berkata kepadanya, "Aku disuruh untuk memburumu, engkau tidak dapat menangkapku. Untuk inikah engkau diciptakan atau inikah yang diperintahkan kepadamu?" "Wahai, apakah yang mendengar diriku ini?" seru Ibrahim. Ia memalingkan wajahnya dari rusa tersebut. Tetapi dari pegangan di pelana kudanya terdengar suara yang menyerukan kata-kata yang serupa. Ibrahim panik dan ketakutan. Suruhan itu semakin jelas karena Allah yang Maha Kuasa hendak menyempurnakan janjinya.
Kemudian suara yang serupa berseru pula dari mantelnya. Akhirnya sempurnalah seruan Allah itu dan pintu hidayah terbuka bagi Ibrahim. Keyakinan yang teguh telah tertanam di dalam dadanya. Ibrahim turun dari tunggangannya. Seluruh pakaian dan tubuh kudanya basah oleh cucuran air mata atau basah oleh cucuran air matanya. Dengan sepenuh hati Ibrahim bertaubat kepada Allah. Ketika Ibrahim menyimpang dari jalan raya, ia melihat seorang gembala yang mengenakan pakaian dan topi terbuat dari bulu domba. Sang penggembala sedang menggembalakan sekawanan ternak. Setelah diamatinya, ternyata si gembala itu adalah sahayanya yang sedang mengembalakan domba-domba miliknya pula. Kepada si gembala itu Ibrahim menyerahkan mantelnya yang bersulam emas, topinya yang bertahtakan batu-batu permata, dan domba-domba tersebut. Sedang dari si gembala itu Ibrahim meminta pakaian dan topi bulu domba yang sedang dipakainya. Ibrahim lalu mengenakan pakaian dan topi bulu milik si gembala itu, dan semua malaikat menyaksikan perbuatannya itu dengan penuh kekaguman. Betapa megah kerajaan yang diterima putra Adam ini. Malaikat-malaikat itu berkata, ia telah mencampakkan pakaian keduniawian yang kotor lalu menggantinya dengan jubah kepapaan yang megah. Dengan berjalan kaki, Ibrahim mengelana melalui gunung-gunung dan padang pasir yang luas sambil meratapi dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Akhirnya sampailah ia di Mesir. Di sini Ibrahim melihat seorang laki-laki terjatuh dari sebuah jembatan. Pastilah ia akan binasa dihanyutkan oleh air sungai. Dari kejauhan Ibrahim berseru, "Ya Allah, selamatkanlah dia." Seketika itu juga tubuh lelaki itu berhenti di udara sehingga para penolong tiba dan menariknya ke atas. Dan dengan terheran-heran mereka memandang kepada Ibrahim. "Manusia apakah ia itu?" seru mereka. Ibrahim meninggalkan tempat itu dan terus berjalan sampai ke Nishabur. Di kota Nishabur, Ibrahim mencari sebuah tempat terpencil di mana ia dapat tekun mengabdi kepada Allah. Akhirnya ditemuilah sebuah gua yang di kemudian hari menjadi amat termasyhur. Di dalam gua itulah Ibrahim menyendiri selama 9 tahun. 3 tahun pada masing-masing ruang yang terdapat di dalamnya. Tak seorang pun yang tahu apakah yang telah dilakukannya baik siang maupun malam di dalam gua itu. Karena hanya seorang manusia luar biasa perkasanya yang sanggup menyendiri di dalam gua itu pada malam hari. Setiap hari Kamis Ibrahim memanjat keluar dari gua tersebut untuk mengumpulkan kayu bakar. Keesokan paginya pergilah ia ke Nishabur untuk menjual kayu-kayu itu. Setelah melakukan sholat Jumat, pergi membeli roti dengan uang yang diperolehnya. Roti itu separuhnya diberikan kepada pengemis dan separuhnya lagi untuk berbuka puasanya. Demikianlah yang dilakukan setiap pekan. Pada suatu malam di musim salju, Ibrahim sedang berada dalam ruang pertapaannya. Malam itu udara sangat dingin dan untuk bersuci Ibrahim harus memecahkan es. Sepanjang malam badannya menggigil, namun ia tetap melaksanakan sholat dan berdoa hingga fajar menyingsing. Ia hampir mati kedinginan. Tiba-tiba ia teringat pada api. Di atas tanah dilihatnya ada sebuah kain bulu. Dengan kain bulu itu sebagai selimut ia pun tertidur. Setelah hari terang benderang barulah ia terjaga dan badannya terasa hangat. Tetapi segeralah ia sadar bahwa yang disangkanya sebagai kain bulu itu adalah seekor naga dengan biji mata berwarna merah darah. Ibrahim panik ketakutan dan berseru, "Ya Allah, Engkau telah mengirimkan makhluk ini dalam bentuk yang halus, tetapi sekarang terlihatlah bentuk sebenarnya yang sangat mengerikan. Aku tak kuat menyaksikannya." Naga itu segera bergerak dan meninggalkan tempat itu setelah 2 atau 3 kali bersujud di depan Ibrahim. Tetapi segeralah ia sadar bahwa yang disangkanya sebagai kain bulu itu adalah seekor naga dengan biji mata berwarna merah darah. Pergi ke Mekah. Ketika kemasyhuran perbuatan-perbuatannya tersebar luas, Ibrahim meninggalkan gua tersebut dan pergi ke Mekah.
Di tengah padang pasir, Ibrahim berjumpa dengan seorang tokoh besar agama yang mengajarkan kepadanya nama yang teragung dari Allah, dan setelah itu pergi meninggalkannya. Dengan nama yang teragung itu, Ibrahim menyeru Allah, dan sesaat kemudian tampaklah olehnya Nabi Khidir alaihissalam. Ibrahim, kata Nabi Khidir kepadanya, "Saudaraku, Daudlah yang mengajarkan kepadamu nama yang teragung itu." Kemudian mereka berbincang-bincang mengenai berbagai masalah. Dengan seizin Allah, Nabi Khidir alaihissalam adalah manusia pertama yang telah menyelamatkan Ibrahim. Mengenai kelanjutan perjalanannya menuju Mekah, Ibrahim mengisahkan sebagai berikut ini. Setibanya di Zatul Iraq, kudapati 70 orang yang berjubah kain pecah tergeletak mati dan darah mengalir dari hidung dan telinga mereka. Aku berjalan mengitari mayat-mayat tersebut. Ternyata salah seorang di antaranya masih hidup. "Anak muda, apakah yang telah terjadi?" Aku bertanya kepadanya. "Wahai anak Adam," jawabannya padaku, "beradalah di dekat air dan tempat sholat. Janganlah menjauh agar engkau tidak dihukum, tetapi jangan pula terlalu dekat agar engkau tidak celaka. Tidak seorang manusia pun boleh bersikap terlampau berani di depan sultan. Takutilah sahabat yang membantai dan memerangi para peziarah ke tanah suci seakan-akan mereka itu orang-orang kafir Yunani. Kami ini adalah rombongan sufi yang menembus padang pasir dan berpasrah kepada Allah dan berjanji tidak akan mengucapkan sepatah kata pun di dalam perjalanan, tidak akan memikirkan apapun kecuali Allah, senantiasa membayangkan Allah ketika berjalan maupun istirahat, dan tidak peduli kepada segala sesuatu kecuali kepadanya." Setelah kami mengarungi padang pasir dan sampai ke tempat di mana para peziarah harus mengenakan jubah putih, Nabi Khidir alaihissalam datang menghampiri kami. Kami mengucapkan salam kepadanya dan Nabi Khidir alaihissalam membalas salam kami. Kami sangat gembira dan berkata, "Alhamdulillah, sesungguhnya perjalanan kita telah diridhoi Allah dan yang mencari telah mendapatkan yang dicari. Karena bukankah manusia suci sendiri telah datang untuk menyambut kita?" Tapi di saat itu juga berserulah sebuah suara di dalam diri kami, "Kalian pendusta dan berpura-pura. Demikianlah kata-kata dan janji kalian dahulu. Kalian lupa kepadaku dan memuliakan yang lain. Binasalah kalian, aku tidak akan membuat perdamaian dengan kalian sebelum nyawa kalian kucabut sebagai pembalasan dan sebelum darah kalian kutumpahkan dengan pedang kemurkaan." Hai Ibrahim, manusia-manusia yang engkau saksikan terkapar di sini semuanya adalah korban dari pembalasan itu. Wahai Ibrahim, berhati-hatilah engkau pun mempunyai ambisi yang sama. Berhati-hatilah engkau, menyingkirlah jauh-jauh. Aku sangat gentar mendengar kisah itu. Aku bertanya kepadanya, "Tetapi mengapakah engkau tidak turut dibinasakan?" Kepadaku dikatakan, "Sahabat-sahabatmu telah matang sedang engkau masih mentah. Biarlah engkau hidup beberapa saat lagi dan segera akan menjadi matang. Setelah matang engkau pun akan menyusul mereka." Setelah berkata demikian, ia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. 14 tahun lamanya Ibrahim mengurungi padang pasir, dan selama itu pula ia selalu berdoa dan merendahkan diri kepada Allah. Ketika hampir sampai ke kota Mekah, para sesepuh kota Mekah sudah mendengar kedatangan Ibrahim. Mereka keluar kota hendak menyambutnya. Ibrahim mendahului rombongannya agar tidak seorang pun dapat mengenali dirinya. Hamba-hamba yang mendahului para sesepuh tanah suci itu melihat Ibrahim, tetapi karena belum pernah bertemu dengannya, mereka tak mengenalnya. Setelah Ibrahim begitu dekat, para sesepuh itu berseru, "Ibrahim bin Adam." Hampir sampai para sesepuh tanah suci telah datang menyambutnya. "Apakah yang kalian inginkan dari si bid'ah itu?" tanya Ibrahim kepada mereka. Mereka langsung meringkus Ibrahim dan memukulinya. Para sesepuh tanah suci sendiri datang menyambut Ibrahim, tapi engkau menyambutnya bid'ah, hardik mereka. "Ya, aku katakan bahwa dia adalah seorang bid'ah." Ibrahim mengulangi ucapannya. Ketika mereka meninggalkan dirinya, Ibrahim berkata pada dirinya sendiri,
engkau pernah menginginkan agar para sesepuh itu datang menyambut kedatanganmu? Bukankah telah engkau peroleh beberapa pukulan dari mereka? Alhamdulillah, telah kusaksikan betapa engkau telah memperoleh apa yang engkau inginkan. Ibrahim menetap di kota Mekah. Ia selalu dikelilingi oleh beberapa orang sahabat dan ia memperoleh nafkah dengan memeras keringat sebagai tukang kayu. Bertemu putranya. Ketika berangkat dari Balkah, Ibrahim bin Adam meninggalkan seorang putra yang masih menyusui suatu hari. Setelah si putra telah dewasa, ia menanyakan perihal ayahnya kepada ibunya. "Ayahmu telah hilang," si ibu menjelaskan. Setelah mendapat penjelasan ini, si putra membuat sebuah maklumat bahwa barang siapa yang bermaksud menunaikan ibadah haji, diminta supaya berkumpul 4.000 orang datang memenuhi panggilan ini. Kemudian ia lalu memberikan biaya makan dan unta selama dalam perjalanan kepada mereka itu. Ia sendiri memimpin rombongan itu menuju kota Mekah. Dalam hal ini, berharap semoga Allah mempertemukan dia dengan ayahnya. Sesampainya di Mekah, di dekat pintu Masjidil Haram, mereka bertemu dengan serombongan sufi yang mengenakan jubah kain perca. "Apakah kalian mengenal Ibrahim bin Adam?" si pemuda bertanya kepada mereka. "Ibrahim bin Adam adalah sahabat kami yang sedang mencari makanan untuk menjamu kami." Pemuda itu meminta agar mereka sudi mengantarkannya ke tempat Ibrahim saat itu. Mereka membawanya ke bagian kota Mekah yang dihuni oleh orang-orang miskin. Di sana dilihatnya betapa ayahnya bertelanjang kaki dan tanpa penutup kepala sedang memikul kayu bakar. Air matanya berlinang, tapi ia masih dapat mengendalikan diri. Ia lalu membuntuti ayahnya sampai ke pasar. Sesampainya di pasar, si ayah mulai berteriak-teriak, "Siapakah yang suka membeli barang yang halal dengan barang yang halal?" Seorang tukang roti menyahuti dan menerima kayu api tersebut dan memberikan roti kepada Ibrahim. Roti itu dibawanya pulang lalu disuguhkannya kepada sahabat-sahabatnya. Si putra berpikir-pikir dengan penuh kekhawatiran, "Jika kukatakan kepadanya siapa aku, niscaya ia akan melarikan diri." Oleh karena itu ia pun pulang meminta nasihat dari ibunya. Bagaimana cara yang terbaik untuk mengajak ayahnya pulang? Si ibu menasihatinya agar ia bersabar hingga tiba saat melakukan ibadah haji. Setelah tiba saat menunaikan ibadah haji, sang anak pun pergi ke Mekah. Ibrahim sedang duduk beserta sahabat-sahabatnya. Hari ini di antara jamaah haji banyak terdapat perempuan dan anak-anak muda. Ibrahim menasihati mereka, "Jagalah mata kalian." Semuanya menerima nasihat Ibrahim itu. Para jamaah memasuki kota Mekah dan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ibrahim beserta para sahabatnya melakukan hal yang serupa. Seorang pemuda yang tampan menghampirinya dan Ibrahim terkesima memandanginya. Sahabat-sahabat Ibrahim yang menyaksikan kejadian ini merasa heran namun menahan diri sampai selesai tawaf. "Semoga Allah mengampunimu." Mereka menegur Ibrahim, "Engkau telah menasihati kami agar menjaga mata dan setiap perempuan atau kanak-kanak, tapi engkau sendiri telah terpesona memandang seorang pemuda tampan. Jadi kalian telah menyaksikan perbuatanku itu?" "Ya, kami telah menyaksikannya," jawab mereka. Ketika pergi dari Balkah, Ibrahim mulai memberi penjelasan, "Aku meninggalkan seorang anak yang masih menyusui. Aku yakin pemuda tadi adalah anakku sendiri." Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Ibrahim, salah seorang sahabatnya pergi mengunjungi perkemahan jamaah dari Balkah. Di antara semua kemah-kemah itu, ada sebuah yang terbuat dari kain brokat. Di dalamnya berdiri sebuah mahligai dan atas mahligai itu si pemuda sedang duduk membaca Al-Quran sambil menangis. Sahabat Ibrahim tersebut meminta izin untuk masuk. "Dari manakah engkau datang?" tanyanya kepada si pemuda. "Dari Balkah," jawab si pemuda. "Putra siapakah engkau?" Si pemuda menutup wajahnya lalu menangis. "Sampai kemarin aku belum pernah menatap wajah ayahku," katanya sambil memindahkan Al-Quran yang sedang dibacanya tadi. "Walaupun demikian, aku belum merasa pasti apakah ia ayahku atau bukan. Aku khawatir jika
Kukatakan padanya, siapa aku sebenarnya? Ia akan menghindarkan diri kembali dari kami. Ayahku adalah Ibrahim bin Adam, raja dari Balkah. Sahabat Ibrahim lalu membawa si pemuda bertemu dengan ayahnya. Ibunya pun turut menyertai mereka. Ketika mereka sampai ke tempat Ibrahim, Ibrahim sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya di depan pojok Yamani. Dari kejauhan Ibrahim telah melihat sahabatnya datang beserta si pemuda dan ibunya. Begitu melihat Ibrahim, wanita itu menjerit dan tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Inilah ayahmu. Semuanya gempar, semua orang yang berada di tempat itu serta sahabat-sahabat Ibrahim menitikkan air mata. Begitu si pemuda dapat menguasai diri, ia segera mengucapkan salam kepada ayahnya. Ibrahim menjawab salam anaknya kemudian merangkulnya. Agama apakah yang engkau anut? Tanya Ibrahim kepada anaknya. Agama Islam. Alhamdulillah, ucap Ibrahim. Dapatkah engkau membaca Al-Quran? Ya, jawab anaknya. Alhamdulillah. Apakah engkau sudah mendalami agama ini? Sudah. Setelah itu Ibrahim hendak pergi, tetapi anaknya tidak mau melepaskannya. Ibunya meraung keras-keras. Ibrahim menengadahkan kepalanya dan berseru, Ya Allah, selamatkanlah diriku ini. Seketika itu juga anaknya yang sedang berada dalam rangkulan menemui ajalnya. Apakah yang terjadi Ibrahim? Tanya sahabat-sahabatnya. Ketika aku merangkulnya, Ibrahim menjelaskan kepada sahabatnya, timbullah rasa cintaku kepada anakku dan sebuah suara berseru kepadaku, engkau telah mengatakan bahwa engkau mencintai aku, tetapi nyatanya engkau mencintai orang lain di samping aku. Engkau telah menasihati sahabat-sahabatmu agar mereka tidak memandang wanita dan perempuan, tetapi hatimu sendiri lebih tertarik kepada wanita dan pemuda itu. Mendengar kata-kata itu, aku pun berdoa, Ya Allah yang maha besar, selamatkanlah diriku ini. Anak ini akan merenggut seluruh perhatianku sehingga aku tidak dapat mencintaimu lagi. Cabutlah nyawa anakku atau cabutlah nyawaku sendiri. Dan kematian anakku tersebut merupakan jawaban terhadap doaku. Jual beli pekerjaan. Seseorang bertanya kepada Ibrahim bin Adam, apakah yang telah terjadi terhadap dirimu sehingga engkau meninggalkan kerjaanmu? Pada suatu hari, aku sedang duduk di atas tahta dan sebuah cermin dipegangan di hadapanku. Aku memandang cermin itu. Tiba-tiba yang terlihat olehku adalah sebuah kuburan atau sebuah kuburan, sedang di dalamnya tak ada teman-teman yang ku kenal. Sebuah perjalanan yang jauh terbentang di depanku, sedang aku tak punya bekal. Kulihat seorang hakim yang adil, sedang aku tidak mempunyai seorang pun yang membela diriku. Setelah kejadian itu, aku benci melihat kerajaanku. Mengapa pula engkau meninggalkan Khurasan? Sahabat-sahabatnya bertanya. Di Khurasan banyak ku dengarkan kata-kata mengenai sahabat sejati, jawab Ibrahim. Mengapa engkau tidak beristri lagi? Maukah seorang wanita mengambil seorang suami yang akan membuatnya lapar dan tak berpakaian? Ibrahim balik bertanya. Tidak, jawab mereka. Itulah sebabnya aku tidak mau menikah lagi. Ibrahim menjelaskan, setiap wanita yang ku nikahi akan lapar dan bertelanjang seumur hidupnya. Bahkan seandainya sanggup aku ingin menceraikan diriku sendiri, bagaimanakah aku dapat membawa seseorang yang lain di atas pelana kudaku? Kemudian ia berpaling kepada seorang pengemis yang turut mendengarkan kata-katanya itu dan bertanya kepada pengemis itu, apakah engkau mempunyai seorang istri? Tidak, jawab si pengemis. Apakah engkau mempunyai seorang anak? Tidak. Baik sekali, seru Ibrahim. Mengapa engkau berkata demikian? Si pengemis bertanya. Seorang pengemis yang menikah adalah seperti seorang yang menumpang sebuah perahu. Apabila anak-anaknya lahir, tenggelamlah ia. Suatu hari, Ibrahim menyaksikan seorang pengemis sedang meratapi nasibnya. Aku menduga bahwa engkau membeli pekerjaan ini dengan gratis, kata Ibrahim kepadanya. Apakah pekerjaan pengemis diperjualbelikan? Si pengemis bertanya heran. Sudah tentu, jawab Ibrahim, aku sendiri telah membelinya dengan kerajaan Balkah dan aku merasa sangat beruntung.